Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam rangka tafakur, Pak ya. Kemarin kita membahas tentang tafakur fi ayatillah at-takwiniyah. Tafakur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam. Bahwa alam ini apapun itu sesungguhnya penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang zaman dulu, orang-orang sufi, meskipun agak salah sebenarnya memahami, tapi maksudnya benar. Jadi dia melihat apapun kemudian itu Allah. Melihat ayam itu Allah. Melihat perempuan itu Allah. Maksudnya adalah pada ayam itu ada tanda kekuasaan Allah. Pada perempuan ada tanda kekuasaan Allah. Artinya apa? Harusnya segala sesuatu yang kita lihat itu harusnya otomatis mengingatkan kita kepada Allah. Melihat apapun. Ya. Baik itu kesenangan maupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka harusnya kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam diri kita, ya, bahwa dalam diri kita itu penuh dengan Assalamualaikum. Jadi bahwa dalam diri kita itu penuh dengan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kemarin saya sampaikan bahwa kita itu asalnya makhluk bersel satu. Ketika sperma membuahi sel telur, kita itu jadi makhluk bersel satu. Tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop sangat kecil. Kemudian membelah. Maka dalam biologi kita kenal dengan ada istilah reproduksi itu dengan cara membelah diri, kan itu ya. Membelah diri itu persis identik dengan sel yang dia belah. Jadi 2, jadi 3, jadi 4, terus. Maka yang kecil tadi menjadi segumpal darah. Ya, wujudnya darah. Tapi kemudian Allah memaksa darah itu. Maka saya selalu menyampaikan bahwa iman itu ada 2. Yang pertama adalah iman ijbari, iman paksaan. Mau nggak mau harus iman, mau nggak mau harus tunduk, dipaksa. Ya. Iman paksaan ini contohnya diantaranya tadi penciptaan manusia. Dari segumpal darah tadi, kemudian Allah memaksa kamu jadi hidung, kamu jadi mulut, kamu jadi telinga, kamu jadi mata, kamu jadi rambut, kamu jadi tulang, kamu jadi jantung. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lahirlah bayangkan Pak, kalau Allah tidak memaksa terhadap segumpal darah tadi, ya wes lah, pilih-pilih no, mau dadi apa terserah.
Mungkin kita lahir nanti tiba-tiba mata semua. Karena semua memilih mata. Mata itu enak, bisa melihat. Bisa jadi kita lahir semua jadi lidah. Ya. Gak akan tercipta seperti manusia sempurna. Karena ada paksaan tadilah kemudian lahirlah kita. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sipit, ada yang belok, ada yang cantik, ada yang jelek, semua sama. Ada yang putih, ada yang hitam. Itu karena dipaksa. Begitu kita jadi manusia sempurna, dikasih akal, barulah kemudian fahadainahun najdain. Monggo kerso. Ini kiri, ini kanan. Ke kiri ujungnya ke kanan pilih-pilihan. Risikonya tanggung sendiri. Kita sudah diberi akal. Ya, itu namanya iman pilihan. Ya, jadi iman itu iman paksaan, dipaksa terhadap penciptaan manusia, tapi begitu kita jadi manusia disuruh memilih. Ya. Kita tidak dipaksa karena Allah menghormati kita. Itu. Allah menyayangi kita. Saya selalu menyontohkan karyawan itu, Pak. Karyawan itu kalau pemimpinnya diktator, pokoknya diperlakukan seperti robot. Sama karyawannya demokratik. Kalian sudah gede, sudah tua, paham tanggung jawab dan kewajiban, silakan kerja optimal. Kira-kira kalau ada dua pemimpin kayak gitu, kalau kita mau ngelamar kerja, milih yang mana, Pak? Ya. Cuman manusia itu kalau dikasih pilihan, Pak, melunjak. Jadi wong Jawa, Pak, dikei ati ngregor rempulo. Wah, ini yang jadi masalah. Ya. Disuruh memilih antara ke kanan dan ke kiri. Ya. Tiba-tiba bukan kemudian memilih ke kanan, tapi malah bikin aturan sendiri. Ya. Saya itu mengilustrasikan begini, Pak. Ada orang ngontrak rumah, Pak. Ngontrak, Pak, ya. Bayar, namanya ngontrak ini bayar, Pak. Orang ngontrak rumah itu biasanya ada aturan nggak, Pak? Yang punya rumah itu ada aturannya nggak? Pasti ada, Pak, ya. Meskipun tidak tertulis, pasti ada aturan. Kebersihannya, ya. Jangan banyak lubang, gitu. Pasti ada itu. Ya. Kalau bocor-bocor ditambal, macam-macam pasti ada. Ini padahal bayar, Pak. Tiba-tiba sebulan kemudian tuan rumahnya datang ke situ, melihat rumahnya rumputnya setinggi manusia. Ya. Atapnya jebol semua. Dindingnya lubang-lubang semua. Kira-kira diusir nggak, Pak? Ya. Ini bayar, Pak. Bayar saja, kalau nggak mengikuti aturan itu ditendang. Apalagi gratis. Kita di dunia ini, ya, numpang apa bayar, Pak? Ini yang jadi masalah, kadang-kadang kita mikir dunia ini nggak ada yang punya. Gitu. Laut yang begitu ikannya melimpah, tanah yang begitu subur, ada sungai, gunung ganang, batu bara, minyak bumi. Itu seolah-olah alam baik sama kita, begitu. Ya. Seolah-olah nggak ada yang punya. Ya. Kita hidup di dunia itu gratis, Pak, Masya Allah. Matahari itu kalau kita harus bikin diesel sendiri untuk nyalakan lampu, ya
Belum ada teknologi yang sanggup menggantikan matahari. Belum yang lain-lainnya. Ngelunjak, kurang ajar. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa kata Allah, ya wahai Bani Adam, kalau kamu mau kufur, nggak apa-apa. Tapi carilah bumi selain bumiku. Carilah rezeki selain rezekiku. Carilah udara selain udaraku. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, monggo. Ya. Kalau kita bisa mencari bumi selain milik Allah, silahkan kufur. Maka kembali lagi dalam rangka tafakkur. Tafakkur itu kemarin saya sampaikan bahwa berpikir dalam rangka mengingat kebesaran Allah. Merenung dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah. Kalau sekedar merenung tanpa ada hasil tadi itu, Pak, itu namanya apa? Ngelamun, ya. Ngelamun. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan dalam tafakkur, ya, adalah fi ala illah, merenungi nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya. Maka dalam Al-Quran kita temukan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Saya miskin, ya, kelihatanlah nikmat Allah sama saya, tetap nggak bisa menghitung. Ya. Ayat ini berlaku bagi si miskin atau si kaya. Ya. Siapapun kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Mulai dari lahir sampai umur kita saat ini kita nggak mampu. Nggak usah keluar dari diri kita, Pak. Nggak usah kita menghitung nikmat di luar diri kita. Kita hitung nikmat yang ada dalam diri kita saja, itu tetap nggak bisa menghitungnya. Ya. Saya hampir 3 minggu. Nah, ini alhamdulillah sudah sampai. Nah, kemarin zikirnya cuma gini. Nah, karena apa? Tangan jempol ini nggak bisa gerak. Coba, Pak. Ini karena kita sudah biasa tiap hari jempol bisa gerak, jadi kita nggak merasa itu nikmat. Mudah-mudahan jangan sampai merasakan jempol nggak bisa gerak. Ini jempol nggak bisa gerak saja, Pak. Masya Allah. Ya, ternyata kalau jempol ini nggak ada, Pak, nggak bisa megang. Ya kan? Jempol nggak ada, megangnya begini. Akhirnya saya makan pakai sendok itu begini sendoknya. Jadi sekarang saya punya keahlian lain. Sendok itu masuk sini. Ini. Gara-gara hampir 3 minggu, akhirnya sendok bisa megang begini. Itu baru ini. 2 tahun yang lalu saya kena bel palsi. Sekarang sebenarnya masih, Pak. Bel palsi itu nggak bisa hilang karena itu virus. Kadang-kadang masih naik, kaku, mulut ini ngomong masih agak susah. Kadang-kadang agak balik penceng dikit. Itu bel palsi. Waktu itu saya nggak bisa kedip, Pak. Ternyata kedip itu nikmat yang luar biasa, Pak. Masya Allah. Kalau nggak percaya, coba sekali-kali kena penyakit nggak bisa
Kedip. Itu yang menderita kalau naik motor, Pak. Bayangkan naik motor, kenceng dikit, ini begini. Jadi kalau mau kedip gini, ditutup pakai tangan. Hampir 3 bulan lebih saya nggak bisa kedip, dan itu Masya Allah ya, menderita. Dan berbagai anggota badan kita itu merupakan nikmat yang luar biasa. Ya termasuk tadi persendian kita ini nikmat luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, manusia itu terdiri dari 360 persendian. Kalau nggak percaya hitung aja. Itu Rasulullah ngomong sebelum ada kedokteran, dan jumlahnya sama persis, bahwa manusia punya 360 ya, persendian. Maka kemudian kita diminta untuk mensedekahi. Setiap pagi kita diminta untuk mensedekahi sejumlah 360. Sahabat kemudian bertanya, ya kok banyak sekali ya Rasulullah? Ya, banyak sekali. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya likulli tahmidatin sodakoh, walikulli takbiratin sodakoh. Setiap sekali takbir, sekali tahmid itu satu sedekah. Berarti kalau kita setiap sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lunas nggak Pak? Lunas. Kalau 33 kali 3 kan? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30, berapa? Berapa totalnya berarti? 34. 33 kali 3 kok. Anggaplah 100 lah. Kali 5 waktu. Berapa itu? 500 lebih kan? Lunas nggak? Lunas. Ya, hutang kita 360. Tapi kata Rasulullah, ya, 360 itu ya bisa disauri cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Kan itu. Jadi kalau kita 2 rakaat sholat duha, maka yang subhanallah alhamdulillah tadi bonus. Bonus. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya apa Pak tadi? Bahwa jangankan kita menghitung nikmat yang ada di luar diri kita. Di dalam diri kita saja itu nikmat itu luar biasa. Dan nikmat itu baru akan kelihatan manakala kita itu yang jadi masalah. Nikmat mata itu nggak akan terasa kalau nggak sakit. Ya. Lidah kita bayangkan, ada yang bisa merasa manis sendiri, pahit sendiri, ya, asin sendiri, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah nggak bisa ngerasa, baru ketahuan. Masya Allah. Ya, ini. Maka semiskin apapun kita, semenderita apapun kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Ya. Apalagi kalau menghargai Pak. Ya. Anggota badan kita ini kalau dihargai berapa Pak? Ada orang jual jantung sampai 2 miliar. Ginjal, 1 ginjal 2 miliar. Ada gitu. Kalau dalam hukum kisos, satu tangan ini dihargai 15 unta. Jadi kalau kita melakukan sesuatu menyebabkan tangan orang putus, maka kisosnya harus diputus. Atau bisa membayar dia, kalau mereka redho,
Dianya apa? Satu tangan 15 ekor unta. Anggaplah kali 30 juta. Berapa itu, Pak? 30 10 kali 10 aja 300 Pak ya. Berarti 450 juta. Itu pasti kurang sebenarnya. Kalau satu jari itu 5 ekor unta. Nah itu. Satu jari ya kita sudah punya berapa unta, Pak? Padahal harga terendah itu. 10 jari berarti 50. Nah, satu tangan 15, 30. Nah, belum yang lain-lain. Ya. Maka tetap wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah pada kalian, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Belum lagi tadi kita ke Balikpapan, ke Kalimantan, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, sekarang jadi punya apa-apa. Itu bagaimanapun adalah tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rezeki itu mutlak, Pak. Rezeki itu mutlak campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gak bisa kita kemudian ada orang mengatakan begini, kerja keras itu tidak akan mengingkari hasil. Itu omongan orang sekuler, Pak. Omongan orang yang tidak percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Kerja keras tidak mengingkari hasil. Hasil tidak mengingkari kerja keras. Kalau hasil tidak mengingkari kerja keras, orang yang paling kaya di dunia ini adalah tukang becak, Pak. Itu. Ya. Tukang becak. Ya. Padahal ada orang yang hidupnya ya, pagi jalan-jalan, makan, siang makan, tidur, rezekinya banyak. Ada begitu. Duduk-duduk, tiba-tiba ada ngasih duit. Meskipun ikhtiar itu wajib, tapi tetap saja bahwa ikhtiar tidak akan menentukan ending kita. Ya sekarang yang tua-tua inilah. Dulu kan sama-sama semuanya diiji. Ya, Pak ya? Ada satu letting, ada yang sudah pergi haji, ada yang belum bisa pergi haji. Ada bahkan yang belum punya rumah. Padahal dulu gajinya sama. Ada aja. Ya. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwa kerja keras pasti nggak bisa. Ikhtiar itu hanya syarat. Ya. Hasil itu Allah yang menentukan. Orang mancing lah, Mas Hari ini suka mancing. Mancing kan? Ini nih, nelayan kepiting. Itu gak bisa dipastikan saya bangun pagi nanti akan dapat 10 kilo. Gak bisa. Kadang-kadang bangun siang dapat banyak gitu ya. Kadang-kadang masang banyak dapat dikit. Gitu ya. Masang dikit dapat, itu terserah Allah. Itu bukan urusan kita lagi. Yang penting ikhtiar. Tapi intinya adalah bahwa rezeki itu mutlak wewenang Allah dan kita tetap tidak bisa menghitungnya. Ya. Maka ketika kita menerungi atau tadabbur tentang rezeki ini akan melahirkan rasa mahabbah dan syukur. Jadi ketika kita mengakui, merenungi bahwa rezeki ini adalah mutlak urusan Allah, bahwa Allah senantiasa menjamin rezeki kita. Itu yang harus kita yakini, Pak. Allah itu menjamin rezeki kita. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan
Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa dia diciptakan dan kemudian dicampakkan begitu saja? Wis golek-golek omangan dewi. Bukan. Kita ini Masya Allah Pak, diperhatikan penuh. Ya. Dijaga, dilindungi, dikasih makan. Penuh. Itu yang harus kita yakini. Maka nggak ada orang mati karena kelaparan, itu sebenarnya nggak ada. Mati kenapa? Kelaparan. Nggak ada. Ya. Kalaupun sudah nggak punya rezeki, berarti memang ajalnya sudah sampai. Kata Rasulullah SAW, la yamutul mar'u hatta yatimma rizqah. Seseorang tidak akan mati sehingga rezekinya sempurna. Sempurna maksudnya apa? Sudah sampai di situ. Jadi kita masing-masing ibaratnya keran air yang ada tandon airnya Pak. Kita nggak tahu tandon airnya itu sampai seberapa isinya. Itulah rezeki kita. Kalau di tandon air itu sudah habis, dia mau disedot-sedot kayak apapun sudah nggak ada. Bukan kemudian coba kalau dia masih hidup, itu bapak itu sudah sukses itu, anak saya itu kaya raya itu dulu aja sudah sampai jadi kepala cabang. Nggak bisa, ya sudah sampai itu rezekinya, ya sampai di situ. Nggak bisa kita mengandai-andai kalau masih hidup, dia tuh kebunnya dulu sudah, nggak bisa, itu sudah milik orang. Ya. Jadi tidak akan mati seseorang sehingga rezekinya sempurna. Maka yang perlu kita yakini ya, dalam masalah rezeki ini kita yakin Allah menjamin rezeki kita. Cuman ikhtiar tetap wajib. Nggak ikhtiar kita dosa. Tapi rezeki masih dapat gak Pak? Tes Pak. Ya. Kalau nggak percaya coba. Gak ikhtiar ini Pak. Itu dosa. Tapi hakul yakin. Kalau dia masih ada jatah umurnya, rezeki pasti dapat. Sampai ada kemudian cerita pergi haji ini Pak. Dia orangnya terlalu tawakal. Nggak mau ikhtiar. Kalau Allah berkehendak, jadilah. Suatu saat, dompet, paspor, uang, semuanya hilang. Dia nyantai aja. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, maka balik itu. Yakin seperti itu. Dan dia tidak ngapa-ngapain. Akhirnya balik Pak. Balik kan? Kata teman-temannya, balik, tapi yang sibuk nyari kami katanya. Itu namanya menyibukkan orang lain. Ya. Kalau kita nggak ikhtiar, diem di rumah, istri kita bingung, anak kita nangis, cuet-cuet, itu tetangga kita itu bingung Pak. Mau nggak mau akhirnya ngirim makanan, Masya Allah kasihan itu. Suaminya pengangguran, kirim makanan, rezeki datang juga, tapi nyusahkan orang lain. Nah ini, jadi ikhtiar wajib dan ikhtiar tidak ada hubungannya dengan rezeki. Ini catat. Kalau nggak percaya tadi buktikan. Ya, kalau nggak percaya buktikan. Ikhtiar itu hanya syarat. Ya, ikhtiar itu hanya syarat dan itu wajib. Hasilnya itu urusan Allah. Maka kalau kita yakin seperti itu, Allah menjamin rezeki kita dengan sangat banyak, maka akan timbul mahabbah. Timbul rasa cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah timbul rasa cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Urusan cinta, mencintai antara Allah dan hambanya ini Pak, ada yang salah kaprah. Ketika ada di antara kita,
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terus terang ini salah kaprah. Allah lebih mencintainya katanya. Duh, terus yang hidup ini tidak, ya memang ajalnya sudah sampai ya. Bisa jadi yang hidup itu lebih dicintai oleh Allah, tapi ajalnya belum. Semua yang meninggal Allah lebih mencintainya katanya. Padahal yang meninggal bisa jadi orang yang dibenci Allah. Oh, kalau kita bilang Allah lebih mencintainya, maka Allah mengambil duluan. Bukan begitu. Memang sudah selesai, mau diapain? Dicintai, tidak dicintai, Allah tetap mengambilnya. Ya, mengambilnya. Ada cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ketika datangin malaikat maut, mau dicabut nyawa. Nabi Musa ini terkenal dengan bantahan. Ya. Disuruh siapa kamu berani-berani? Disuruh Allah. Loh, saya ini kekasih Allah. Masa kekasih mau disakiti, mau diambil? Malah gitu. Jadi kalau menurut Nabi Musa, kekasih itu malah nggak diapa-apain. Loh, ini kok kekasih yang disayang malah diambil. Oh, itu berarti berlawanan. Balik malaikat, ya Allah, katanya kekasih kok mau diambil. Bilang, ya, kekasihnya pengen ketemu, jadi diambil. Jadi kalau dibilang pengen ketemu kan nggak bisa nolak, pengen ketemu, diambil. Jadi tadi kembali lagi, ketika kita merenungi tentang rezeki, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah. Yakin, tenang, bahwa Allah itu menjamin hidup kita. Yang kedua, akan melahirkan rasa syukur. Ya. Ketika kita melihat begitu banyaknya rizki yang diberikan kepada kita, baik tampak maupun nggak tampak, maka melahirkan rasa syukur. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur akan ditambah. Ditambah apanya? Ditambah pahalanya, ditambah berkahnya. Ya. Maksud daripada la azidannakum itu ditambah pahalanya, ditambah berkahnya. Ya. Apa maksudnya ditambah berkahnya? Tempe rasanya kayak ayam, itu. Ya. Kalau ayam rasanya kayak tempe, berarti menunjukkan kita nggak syukur. Ya. Ya, wala in kafartum inna adzabila syadid. Kalau kalian kufur, nggak bersyukur, maka azabku dahsyat. Di antara azabnya ya tadi itu ayam rasa tempe. Nah. Guling, kambing guling rasa enggak. Ya. Duit 10.000 kalau bersyukur itu yang kelihatan apa? Bisa telur 2. Beras setengah kilo, ya, minyak, intinya masih bisa makan berdua lah, duit 10.000 ini, bahkan bisa makan satu keluarga. Tapi kalau nggak bersyukur, duit 100.000 Pak, Masya Allah, ya, nggak tampak apa-apa, nggak kelihatan duit 100.000 itu, apalah duit 100.000 ini. Dilempar sana lempar sini, akhirnya masuk got. Ya, ini. Jadi kembali lagi, kalau kita merenungi akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir rasa syukur. Ya, akan lahir rasa syukur. Ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan semakin banyak. Banyak pahalanya, banyak berkahnya, ya. Bahkan kemudian termasuk secara zahir nikmat itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fikrah fi wa'dillahi ta'ala. Bentuk merenung yang berikutnya atau tafakur yang berikutnya, ya, yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah
merenungi janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu punya janji kepada kita. Allah itu punya janji kepada kita. Dan kita harus percaya sepenuhnya akan janji-janji tersebut. Karena Allah itu tidak akan mengingkari janji. Jadi Allah itu tidak akan mengingkari janji. Salah satu janjinya adalah barang siapa yang memberikan hartanya, maka Allah akan memberikan, melipat gandakan minimal 10. Minimal 10. Bisa sampai 700. Bisa sampai kelempatan tidak terhingga. Loh, itu harus yakin itu. Kenapa? Itu Allah yang berjanji. Dan kalau kita nggak percaya sama Allah, terus kita percaya sama siapa? Kasih minimal 10. Bisa 700. Meskipun jangan dipastikan kayak Ustadz sebelah itu. Karena dia itu pasti sekian hari akan balik. Oh, itu nggak boleh, Pak. Kita tetap yakin apakah baliknya itu dalam bentuk di dunia atau di akhirat, itu wallahu alam bishawab. Tapi saya pernah ngalami zaman perang Bosnia. Jadi pas perang Bosnia itu saya di Mekah, lagi ke Mekah. Kotak-kotak infak Bosnia ini banyak, Pak. Stiker-stiker Bosnia ini kan mengerikan. Duit saya tinggal 30 rial. Pecahan 10 rial, 10 rial, 10 rial. Akhirnya saya masukkan 3 kotak. Dan saya sudah nggak punya duit sama sekali. Saya nggak mikir nanti balik ke Mesir gimana, nggak mikir. Yang penting saya bisa. Baru masuk masjid, disapa sama orang Saudi. Indonesia katanya. Orang Indonesia ya. Ngapain? Ya saya di Mesir, saya kuliah. Dia nggak ngomong, langsung ngambil dompetnya. Ini untuk bekal kamu. Berapa? Ada yang bisa nebak? 10 rial jadi berapa? 300 rial. Tapi yang seperti itu nggak bisa nggak bisa dipastikan. Jangan kemudian. Tapi kalau iman kita nyampe, insya Allah asal jangan grundel setelahnya. Ditunggu tuh kok belum juga ya. Oh, kata Rasulullah SAW, doa kita ini pasti diijabah. Kita ngasih sambil berdoa, ya Allah jadikanlah minimal 10 kali lipat. Pasti diijabah. Ya. Cuman kata Rasulullah, semua doa pasti diijabah selama dia tidak mengatakan kok belum diijabah, batal janji Allah. Ya. Kalau kita tiba-tiba ngomong kok belum diijabah ya, batal janji Allah, Pak. Nah itu. Tunggu sehari belum, 2 hari belum, batal. Kok belum ya, batal, selesai. Ya. Kalau kita nggak bisa seperti itu, mending nggak usah ngasih. Jadi maka kita harus yakin dengan janji Allah. Termasuk janji akan memasukkan kita ke surga. Ya. Maka selalu saya katakan, Pak, kita jangan sampai kalah promosi sama orang sebelah, Pak. Kita ini kadang-kadang kalah promosi sama orang sebelah. Orang sebelah itu kalau terima pasti masuk surga. Begitu, Pak. Pasti masuk surga. Sementara kita ini muter-muter. Ya belum tentu. Bisa jadi su'ul khotimah, muter-muter gitu. Ya, pasti udah, gitu aja. Kalau tanya kira-kira masuk surga, masuk, dah. Ya, maka selalu saya katakan bahwa urusan masuk surga itu kecil, Pak. Yang jadi masalah apa, Pak? Yang jadi masalah adalah masuk surga tanpa
Kalau masuk surga itu kecil sekali, cukup la ilaha illallah, yakin itu, ya, tidak musyrik masuk surga. Kata Rasulullah, wa in zana wa in saroko, meskipun menzina, meskipun mencuri, kalau nggak percaya buktikan. Tak omongannya Pak Ustadz, tak buktikan saya. Yang penting saya la ilaha illallah, yakin, tidak musyrik, tapi saya masih mau. Ya, kalau nggak percaya Pak, buktikan, nanti di akhirat ketemu saya. Loh, saya kok mampir, Ustaz? Loh, saya kan nggak ngomong kalau nggak mampir. Saya ngomongnya masuk. Urusan berapa lama itu urusan Anda. Jadi masuk surga, yang begitu itu masuk surga. Jadi maka jangan ditakut-takuti orang-orang yang begitu itu masuk surga, Pak. Kamu gini-gini masuk surga. Ya. Saya itu bilang sama istri, ada perempuan di Indonesia itu menjengkelkan sekali. Perempuan artis, Masya Allah, ya, banyak salahnya tapi nggak ditangkap juga, jadi tersangka tapi dibebaskan, menjengkelkan sekali. Tahulah orangnya. Saya bilang sama istri, gitu-gitu kalau tobat masuk surga. Ini kadang-kadang masuk, yang begitu-begitu itu bisa masuk surga. Masya Allah, ya. Oh, yang begitu aja masuk surga, kok kita nggak yakin masuk surga? Maka di antara janji Allah dan kita harus yakin, itu adalah orang yang beriman itu masuk surga. Nggak usah berbelit-belit masuk, udah. Cuman tadi masalahnya mampir atau tidak mampir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya masuk surga tanpa mampir. Slogan kita begitu, masuk surga tanpa mampir. Level lebih tinggi lagi, masuk surga tanpa hisab. Oh, itu lebih dahsyat lagi. Nah, masuk surga tanpa hisab. Ya. Lah tanpa hisab itu Pak ada dua. Mati syahid. Itu susahnya luar biasa Pak. Ya, mati syahid di medan perang. Bisa-bisa kita ikut pirang, kaki pincang, tangan putus, mata picek, tapi nggak syahid. Yang kedua, ada 70.000 nanti yang masuk surga tanpa hisab. Itu kita juga nggak bisa. Terus jalur apa tanpa hisab? Jalur memperbaiki sholat. Kata Rasulullah SAW, begitu nanti sholat kita dilihat dan bagus, monggo, selesai. Kita tidak dihisab dengan hisab yang rumit. Tapi begitu sholat kita acak-adut, sebentar, minggir dulu. Itu Pak, detail Pak, pulsa, kuota handphone, pentol bakso, cilok, wah itu semua dihisab semua Pak. Ya, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.